tak wanti-wanti. Jangan sesekali su'ul adab kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama terutama. Jangan su'ul adab kepada para kiai, para ulama. Hati-hati. Sebab sampai panjenengan kurang ajar kepada para ulama, para kiai, berarti panjenengan telah disiapkan oleh Allah akan dihinakan di dunia sampai di akhirat. Makanya kemarin ada seorang artis yang menggunakan lawaan dengan merek sepatu, dengan ucapan merek sepatunya Adi Somad, menghina Ustadz Adi Hidayat dan menghina Ustadz Abdul Somad. Titeni cekeli moanku, wong iki lek cepet-cepet taubat ngerusak jenenge para ulama, lihat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini saya mendukung segala bentuk aktivitasnya. Bentuk dakwahnya saya dukung Ustadz Hadi Hidayat, saya dukung Ustadz Abdul Somad, tapi dalam bentuk politik kita tidak pernah urusan dengan politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat, ojo sampai dipelintir. Dia orang alim, hafid Quran. Urusan dia masalah politik, urusannya. Saya tidak ikut-ikut politik. Tapi mereka adalah orang-orang terhormat yang mengenalkan umat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Dumateng Ustadz Hasan Maftuh, kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedik mawon maos ten kitab Bidayatul Hidayah lil Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumih. Qala radhiyallahu taala anhu, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, siap ngaji? Allahumma sholli ala Muhammad. Ten kitab Bidayatul Hidayah niku disebataken wonten ulama, tetapi ulama ini kategorinya ulama su. Ulama su niku wong sing iso ceramah, duwe ilmune Kanjeng Nabi, tetapi justru merusak keadaan yang bagus. Naudzubillah min. Sebab kata beliau, ulama niku sejatinya adalah orang yang menyatukan umat Nabi Muhammad SAW. Orang sebagai pewaris Rasulullah SAW yang benar-benar menyejukkan masyarakat. Sebab kathah tiang niku digelari kiai, digelari ulama, digelari habib, tapi tidak membawa kerukunan masyarakat. Setuju? Niki kathah situasi politik lagi tidak menentu. Panjenengan akan menemui, ini sesuai daripada bisyarah para a'immah, bisyarah ahli gaib, bisyarah guru-guru kula ingkang panjenengan mungkin boten tepangi, guru-guru yang tidak pernah diliput oleh media sosial. Beliau hanya beribadah kepada Allah, menitipkan kalam, menitipkan ucapan yang mana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhafu alaikum minad dajjal faqil ya Rasulullah, ada yang aku khawatirkan melebihi dajjal, yang lebih berbahaya melebihi dajjal. Para sahabat pun bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Bukankah dajjal itu mengerikan? Bukankah dajjal itu membawa fitnah? Bukankah dajjal itu memurtadkan? Bukankah dajjal itu merusak ukhuwah umat? Siapa ya Rasulullah yang kau maksud? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulama usu', para ulama yang memanfaatkan media ini untuk mencari harta. Naudzubillah min. Disebutkan
Ciri-ciri ulama su niki panjenengan cekeli. Jangan sampai mendengarkan fatwa mereka atau seruan mereka. Yang pertama, ciri khasnya menggunakan ilmunya sebagai sarana mencari harta. Majelisnya digawe golek duit, majelisnya untuk mencari sumbangan, majelisnya untuk mencari masa lalu berkampanye. Naudzubillah min. Makanya ini wis tepak iki Ustaz Hasan Maftuh. Jadi SMP Syekh Hermania Pabean bukan mencari duit tapi berkorban beserta keluarga besar masyarakat Pabean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya bangga betul. Dakwah yang model seperti ini, yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan jauh-jauh dari Mbah Hasyim Asy'ari. Kita jangan jauh-jauh dari Mbah Wahab Hasbullah. Mereka ketika berdakwah tidak mencari harta, mereka ketika berdakwah tidak mencari masa, tapi mereka berdakwah hanya untuk mengenalkan umat, mengenalkan masyarakat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, ciri khasnya dia bangga dengan kedudukannya, merasa bangga. Ada orang yang mencium tangannya, dia merasa bangga, bahagia. Kalau ada orang yang menghormati, kalau ada orang yang menyanjung-nyanjung, dia merasa bangga. Dan hatinya rusak apabila melihat ulama yang lain lebih maju dari dirinya. Lek ono majelis wong liya luweh rame atine loro. Kalau ada majelis orang lain lebih maju, dia sakit hati, bahkan menfitnah. Ini yang dimaksud daripada Dajjal, yang lebih khawatir melebihi Dajjal. Ini adalah ulama su. Yang ketiga, dia menyombongkan dirinya karena ilmunya yang tinggi. Mentang-mentang bisa ceramah, mentang-mentang bisa baca kitab, mentang-mentang paling alim, maka merendahkan umat, merendahkan orang lain. Naudzubillah min. Yang keempat, ini yang terpenting. Orang ini biasanya merasa dirinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa le awake niku sing paling diridhoi. Ngerasa awake niku sing paling apik. Ngerasa awake sing paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai merendahkan majelis orang lain. Gak koyok majelisku, lek majelisku pasti ditampa kalih Allah taala. Tapi majelis wong liya belum tentu diterima oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Ngerasa awake niki diridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallah illa bu'da." Hati-hati. Barang siapa bertambah ilmunya, tidak bertambah petunjuk dari Allah, tidak bertambah dekat kepada Allah, maka yang akan ditambahkan hanyalah kegelapan, yang ditambahkan hanya kehinaan. Tunggu waktunya, engkau akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ciri khas ulama tidak pernah melewatkan keburukan lalu tidak ada nasihat. Jadi nasihat, ceramah ini tujuannya mengajak orang agar tidak keliru. Makanya kula niku nyuwun agunge pangapunten. Ada gambar tadi, ono gambar terus dikontak dono, itu berbahaya. Karena wong gambare lek wis ijo, abang, kuning, iki lambange Rastafarian, lambange pecandu ganja. Ini harusnya ditangkap Pak polisi, orang-orang yang kayak gitu tuh. Bukan kalimat la ilaha illallah yang ditangkap yang model-model kayak begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ditangkap niku sing model-model gak genah. Dan kula suwun panjenengan sedaya, hati-hati yang senengane main game. Sing main game, cekelan HP main game, hati-hati. Para Zionis, Freemason, satanis, kaum satanis memasukkan mantra-mantra berbentuk gambar yang bisa merusak otak kita. Lek wis main game niki gak mangan ya wis. Lek wis main game niki gak peduli diceluk wong tuane, ada apapun gak peduli.
tetep masih adzan gak dirungokno, ada nasihat gak peduli, kadang tok majelis yo isek main game. Ono wonge teko rungokno iki. Wong kabeh selawatan lah dhek main game iki lek gak cah bento gak ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan panjenengan atau satos menggunakan yang kedua, menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial, hati-hati. Jangan sembarangan menyebarkan berita-berita hoaks. Kanjeng Nabi niku pun dawuh, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan pembohong, berdusta, kadzab, pendusta apabila menyebarkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu kebenarannya. Paham? Wayahe nyebarno tulisan-tulisan tok ngene WA atau Facebook, share, gak ngerti sampean kok sing di-share wek malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati lek nyebarno, pastikan dulu ini manfaat atau tidak untuk umat, ini manfaat atau tidak untuk kerukunan. Kalau sampai menimbulkan kebencian, jangan di-share, langsung dihapus. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir, tak wanti-wanti, jangan sesekali su'ul adab kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, terutama jangan su'ul adab kepada para kiai, para ulama. Hati-hati, sebab sampai panjenengan kurang ajar kepada para ulama, para kiai, berarti panjenengan telah disiapkan oleh Allah akan dihinakan di dunia sampai di akhirat. Makanya kemarin ada seorang artis yang menggunakan lawaan dengan merek sepatu, dengan ucapan merek sepatunya Adi Somad, menghina Ustadz Adi Hidayat dan menghina Ustadz Abdul Somad. Titeni cekeli muanku, wong iki lek cepet-cepet taubat ngerusak jenenge para ulama, lihat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini saya mendukung segala bentuk aktivitasnya, bentuk dakwahnya saya dukung Ustadz Hadi Hidayat, saya dukung Ustadz Abdul Somad, tapi dalam bentuk politik kita tidak pernah urusan dengan politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat, ojo sampai dipelintir. Dia orang alim, hafid Quran. Urusan dia masalah politik, urusannya. Saya tidak ikut-ikut politik. Tapi mereka adalah orang-orang terhormat yang mengenalkan umat kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yo, ini mudah-mudahan sampai kepada Andre Taulani. Anda telah menghina Ustadz. Saya melihat video singkatnya. Tidak lama kemudian istrinya terkena laporan polisi karena menghina salah satu capres. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan dia telah menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dinyek. Ada satu orang ngomong, kenapa panjenengan kesini kok baunya wangi? Dijawab, saya ittiba, saya mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kisah, dalam cerita, Rasulullah itu wanginya seperti 1000 bunga. 1000 bunga ini adalah kata kiasan bil kinayah, bil isarah, bahwa bau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah wangi. Jarine Andre Taulani, apa? Itu badan atau kebon, menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, orang ini nanti panjenengan saksikan, orang ini kalau tidak segera bertaubat, dia akan dihinakan bersama keluarganya, dan dia akan dihinakan sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menggunakan ucapan lisan, karena dalam pepatah dikatakan orang kalau kesandung kaki akan sembuh di hari kemudian. Tapi kalau sudah orang kesandung lisan akan hilang kepala. Naudzubillah min. Ini sudah waktunya Ramadan. Kita jaga lisan. Imsak Ramadan, saum itu artinya imsak, menahan diri, bukan hanya menahan makan dan minum.
menjaga segala sesuatu yang mana Nabi Muhammad mengatakan khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, diantaranya nadharu bisahwat yang paling akhir. Hati-hati, lek wayahe poso ojo keluyuran, terutama sing senengane ngabuburit. Ngabuburit sepeda motoran wis gak gawe helm, mbek rokokan. Lek wayahe poso, setan niki dicancang mbek Gusti Allah, dimasukkan ke dalam laut, dasar laut, kecuali setan-setan sing ketok. Lah setan ketok iki wakeh muncul kabeh tok bulan Ramadan. Katokan cekak rambutnya abang nyeker rokok awan-awan. Iku lewat jalan pemuda Perai musuh aku. Kon wani kon lewat jalan muda. Saya model-model kayak ngono. Naudzubillah min, terutama anak-anak Ridwan, anak-anak Syekh Mania, anak-anak Ahbabul Mustafa, hati-hati. Sampai kecekel aku, bocah majelis wayahe poso, rokokan awan-awan, tak tunyo kecekel aku. Tapi ojo suudon ambek sing wedok. Wedok mbok foto. Beb iki awan-awan ngombe es beb, ono wayahe iki 17 tahun ke atas, ora ngerti kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, saya mohon, ini bulan Ramadan belum tentu kita akan menangi lagi. Ini bulan Ramadan belum tentu sampean akan ketemu saya lagi, belum tentu. Siapa yang mau jamin umur kita? Hah? Siapa yang akan menjamin kalau kita masih hidup? Tahun ini sopo sing penjamin? Tahun kemarin masih ada adik saya, Said Abu Bakar Shodiq, sekarang sudah meninggal. Umur 30 tahun, seger meger-meger. Dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu saya tahun ini masih hidup, saya belum tentu. Paham? Panjenengan juga, kalau memang Allah mentakdir panjenengan berangkat duluan, atau sebaliknya panjenengan juga berangkat duluan, atau sebaliknya panjenengan dulu jangan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, dan atas nama keluarga besar Majelis Ar-Ridwan beserta laskar dan krunya memohon maaf kepada seluruh jamaah apabila selama ini memiliki kesalahan, memiliki kekeliruan. Kami atas nama laskar, kru dan segenap pengurus memohon maaf kepada segenap jamaah. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya mengundang anak-anak muda untuk bergabung bersama kita di barisan laskar. Sing duwe kesehatan, sing kepingin bersama kita, ayo daftar jadi laskar. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Sesungguhnya bantuan Allah ada pada perkumpulan. Mudah-mudahan sampean sing senengane yaknah, senengane keluyuran mlebu laskar tak perhatikno, tak absen. Teko poga iki wayahe sembayang, iki wayahe pacaran. Soto lho kae. Haram. Lek wis kepingin, lek kowe wis kepingin gak iso ngempet ngomong ambek aku tak rabekno kowe. Setuju? Ojo sampai pacar-pacaran. Beb, ngangkat tangan, aku wis gak kuat rene. Tak golekno siji, tak cukupno siji. Ayo kene. Kene. Kita soto lho kejo angkat tangan tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya lek beb, aku seneng ambek jamaah wedok Ridwan. Nomorku lah ono tok ngene grup. Ngerti to nomorku? Langsung ngomong, "Beb, aku wis gak kuat ngempet." Wis gak kuat kepengin lang dirabekno, ojo kuwatir. Tak rabekno tak bandani. Setuju? Tak badani duit 5.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini bukan majelis yang terakhir buat kita. Di bulan Ramadan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan doakan khususnya bangsa Indonesia mudah-mudahan diberikan kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Musuh-musuh negara ini yang ingin merusak, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang ingin merusak negara ini, mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaqad asartu li na'ti man usufu tuhyil quluba tuhayyijul ahjana. Wallahu qad athara ali faman yusabil qawlu minna yakunu thanana. Lakinna hubba fi sara'iri qad alimati suhbati rabbina wa hadana. Wa idhim dajatna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrinya wa rajana. Il wahidil ahadi lahina mutawassilina biman ilahi da'ana. Wa ikhtarihi wa habibihi wa safihi. Zainil wujudi bihi ilahu habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana bil Mustafa Aqbal ajib da'wana Anta lana ya dukhrana Fi hadihi dunya wa fi ukhrana Aslih lana al-ahwal Faghfir dhanbana wa la tuakhid Rabbi in akhtana Wasluk bina fi nahji Tuhal Mustafa Sabbit ala qadamil habibi khutana Arina bi fadli minka tal'ata Ahmadin Fi bahjatin ainur ridha dar'ana Warbud bihi kulli halin hablana وحبال من ودى ومن والانا والموسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فاك سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واشكنا كأش الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضِ لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وآله ما حركت رسوب أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang tansah kawula mulyakaken, ingkang tansah kawula hormati dumateng sedaya para kiai, para alim, para ulama, langkung-langkung penasehat Syekh Karmania Pabean, Kiai Haji Hasan Maftuh lan sedayane para kiai ingkang kawula mboten saged nyebataken asmanipun setunggal-setunggalipun Al Ustad
Al Ustadz Ghafur sampai kelalen nih mau. Lan sederek kawula Kiai Imam Fatur Razak, mugia sedaya para alim, para asatid, para kiai, para ustadz insyaallah binaringan panjang umur lan sehat wal afiah. Ingkang tansah kawula mulyakaken dumateng Camat Tombak Boyo utawi ingkang mewakili Bapak Kapolsek utawi ingkang mewakili Bapak Dan Ramil lan sedayane perangkat pejabat sipil, militer maupun Polri yang kita doakan semoga TNI Polri selalu diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Untuk mempersingkat waktu, jadwal majelis Ar-Ridwan berikutnya perai rongulan. Kita tidak ketemu 2 bulan. Mudah-mudahan harapannya semakin rindu dengan sholawat. Dan jangan lupa nitip ojo sampai gak hatam Quran. Makanya kita satu persatu saling meminta maaf. Terutama saya yang banyak bicara, banyak salahnya. Makanya kepingin salaman satu persatu, mudah-mudahan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Ustadz Hasan Maftuh selaku penasihat Syekh Hermania, wadal kawula sumangga akan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahm wa nas'aluka ya rabbana an tumatti'ana bil fahm wa an taghmisana fi bihari wa anwaril ilm wa an tuzayyina akhlaqana bil hilm wa an taj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Habibuna Habib Husain lan sedaya para alim, para kiai ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, beserta perwakilan saking kepala desa. Alhamdulillah, syukurillah kula jenengan sami saged ngrawuhi majelis menika kanthi sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan alfu afwin min habibina. Terus ngapunten ingkang sak kata-kataipun nggih Bib niku wau wonten sedikit kejadian sing boten dikira kalih sedaya panitia. Kula mriki namung mewakili saking panitia, perwakilan saking panitia. Ingkang pertama mengucapkan banyak terima kasih, ribu-ribu terima kasih kepada semua yang hadir. Wabil khusus masyarakat Pabean ingkang sampun gotong royong. Wal akhassu minhu yakni donatur ya. Jadi cerita sekedhik kula mboten badhe matur kathah. Niki sayogyane acara kira-kira dadi napa mboten niki wallahu a'lam. Jadi ceritane niki 2 bulan sebelum acara panitia niki nol putul gak duwe apa-apa. Tapi bismillah tawakkalna 'ala Allah, akhirnya kita bisa menghadirkan suatu acara yang mungkin lan mugi-mugi betahake ridho saing Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kalih matur suwun dumateng Habibuna Habib Husain ingkang kersa rawuh dumateng majelis menika lan majelis Ar-Ridwan beserta semua yang hadir di majelis menika. Kita hanya manusia biasa yang hanya bisa menghadirkan apa yang kita bisa. Makanya wonten sedikit pepatah idza tamal amru badan naqsu. Dadi nalikane perkara iku pun muncul wis dadi pasti wonten kesalahane. Ngingeten iki sing saged kula sampaiake, sing saged kula hidangake mungkin wonten sing boten nyocoki dumateng manah panjenengan sedaya. Kula minangkani perwakilan saking panitia
mengucapkan beribu-ribu maaf. Dan mudah-mudahan majelis menika dadi majelis ingkang sesuai kalian dawuhipun Habibuna Habib Syekh, yaitu berkat sholawat maksiat minggat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mboten niku mawon, kena saged berkat sholawat jodoh insyaallah dekat ya. Jadi walaupun didongakake kalih Habib sing jaler angsal estri ingkang wayu, sing estri angsal suami ingkang ganteng. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus panitia niki nggih, panitia sing dereng insyaallah mendekat jodohnipun. Amin amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu, ini termasuk milad yang kelima. Jadi perjalanan Syekh Hermania Pabian atau SMP niki sudah 5 tahun, alhamdulillah setiap tahun bisa mengadakan acara yang seperti ini. Jadi piye carane iku kudu ana acarane bismillah tawakkalna 'alallah. Duwe ora duwe pokoke berusaha. Maka daripada itu kita mempunyai misi dan tujuan, yaitu menjadi generasi muda gemar sholawat, taat pada syariat, dan mudah-mudahan mendapat syafaat di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang paling terakhir, kalau minangkani saking konco-konco panitia mengucapkan beribu-ribu maaf khususan kepada Habibuna Habib Husain, mbok menawi wonten perilaku ataupun keadaan yang tidak menyenangkan hati, kiranya mau memaafkan kami, karena inilah yang bisa kami hadirkan. Dan kepada semua hadirin ingkang hadir menika, kula minangkani perwakilan saking panitia ngucapkan beribu-ribu maaf. Alfi afwin. Mugi-mugi panjenengan sedaya kersa memaafkan kula lan sedaya kanca-kanca menika. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dumateng Ustadz Hasan Maftuh, kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedik mawon maos ten kitab Bidayatul Hidayah lil Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumih. Qala radhiyallahu taala anhu, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, siap ngaji? Allahumma sholli ala Muhammad. Ten kitab Bidayatul Hidayah niku disebataken wonten ulama, tetapi ulama ini kategorinya ulama su. Ulama su niku wong sing iso ceramah, duwe ilmune Kanjeng Nabi, tetapi justru merusak keadaan yang bagus. Na'udzubillah min. Sebab kata beliau, ulama niku sejatinya adalah orang yang menyatukan umat Nabi Muhammad SAW. Orang sebagai pewaris Rasulullah SAW yang benar-benar menyejukkan masyarakat. Sebab kathah tiang niku digelari kiai, digelari ulama, digelari habib, tapi tidak membawa kerukunan masyarakat. Setuju? Niki kathah situasi politik lagi tidak menentu, panjenengan akan menemui, ini sesuai daripada bisyarah para a'immah, bisyarah ahli gaib, bisyarah guru-guru kula ingkang panjenengan mungkin boten tepangi, guru-guru yang tidak pernah diliput oleh media sosial. Beliau hanya beribadah kepada Allah
menitipkan kalam, menitipkan ucapan yang mana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhafu alaikum minad dajjal faqil ya Rasulullah, ada yang aku khawatirkan melebihi dajjal, yang lebih berbahaya melebihi dajjal. Para sahabat pun bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Bukankah dajjal itu mengerikan? Bukankah dajjal itu membawa fitnah? Bukankah dajjal itu memurtadkan? Bukankah dajjal itu merusak ukhuwah umat? Siapa ya Rasulullah yang kau maksud? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulama usu', para ulama yang memanfaatkan media ini untuk mencari harta. Naudzubillah min. Disebutkan ciri-ciri ulama su niki panjenengan cekeli, jangan sampai mendengarkan fatwa mereka atau seruan mereka. Yang pertama, ciri khasnya menggunakan ilmunya sebagai sarana mencari harta. Majelisnya digawe golek duit, majelisnya untuk mencari sumbangan, majelisnya untuk mencari masa lalu berkampanye. Naudzubillah min. Makanya ini wis tepak iki Ustaz Hasan Maftuh. Jadi SMP Syekh Hermania Pabean bukan mencari duit tapi berkorban beserta keluarga besar masyarakat Pabean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya bangga betul. Dakwah yang model seperti ini, yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan jauh-jauh dari Mbah Hasyim Asy'ari. Kita jangan jauh-jauh dari Mbah Wahab Hasbullah. Mereka ketika berdakwah tidak mencari harta, mereka ketika berdakwah tidak mencari masa, tapi mereka berdakwah hanya untuk mengenalkan umat, mengenalkan masyarakat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ciri khasnya dia bangga dengan kedudukannya, merasa bangga. Ada orang yang mencium tangannya, dia merasa bangga, bahagia. Kalau ada orang yang menghormati, kalau ada orang yang menyanjung-nyanjung, dia merasa bangga. Dan hatinya rusak apabila melihat ulama yang lain lebih maju dari dirinya. Lek ono majelis wong liya luweh rame, atine loro. Kalau ada majelis orang lain lebih maju, dia sakit hati, bahkan menfitnah. Ini yang dimaksud daripada dajjal, yang lebih khawatir melebihi dajjal. Ini adalah ulama su. Yang ketiga, dia menyombongkan dirinya karena ilmunya yang tinggi. Mentang-mentang bisa ceramah, mentang-mentang bisa baca kitab, mentang-mentang paling alim, maka merendahkan umat, merendahkan orang lain. Naudzubillah min. Yang keempat, ini yang terpenting. Orang ini biasanya merasa dirinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa oleh awake niku sing paling diridhoi. Ngerasa awake niku sing paling apik. Ngerasa awake sing paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai merendahkan majelis orang lain. Gak koyok majelisku, lek majelisku pasti ditampa kalih Allah taala. Tapi majelis wong liya belum tentu diterima oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Ngerasa awake niki diridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallah illa bu'da." Hati-hati. Barang siapa bertambah ilmunya, tidak bertambah petunjuk dari Allah, tidak bertambah dekat kepada Allah, maka yang akan ditambahkan hanyalah kegelapan. Yang ditambahkan hanya kehinaan. Tunggu waktunya, engkau akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ciri khas ulama tidak pernah melewatkan keburukan lalu tidak ada nasihat. Jadi nasihat ceramah ini tujuannya mengajak orang agar tidak keliru. Makanya kula niku nyuwun agunge pangapunten. Ada gambar tadi, ono gambar terus dikontak dono, itu berbahaya.
Karena wong gambare lek wis ijo, abang, kuning. Iki lambange Rastafarian. Lambange pecandu ganja. Ini harusnya ditangkap Pak polisi, orang-orang yang kayak gitu tuh. Bukan kalimat la ilaha illallah yang ditangkap yang model-model kayak begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ditangkap niku sing model-model gak genah. Dan kula suwun panjenengan sedaya hati-hati yang senengane main game. Sing main game, cekelan HP main game, hati-hati. Para Zionis, Freemason, satanis, kaum satanis memasukkan mantra-mantra berbentuk gambar yang bisa merusak otak kita. Lek wis main game niki gak mangan ya wis. Lek wis main game niki gak peduli diceluk wong tuane, ada apapun gak peduli. Tetep masih adzan gak dirungokno, ada nasihat gak peduli. Kadang tok majelis yo isek main game. Ono wonge teko rungokno iki. Wong kabeh solawatan lah dhek main game iki lek gak cah bento gak ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan panjenengan atos-atos menggunakan yang kedua menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial hati-hati. Jangan sembarangan menyebarkan berita-berita hoaks. Kanjeng Nabi niku pun dawuh, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan pembohong, berdusta, kadzab, pendusta apabila menyebarkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu kebenarannya. Paham? Wayahe nyebarno tulisan-tulisan to ngene WA atau Facebook, share, gak ngerti sampean kok sing di-share malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati lek nyebarno pastikan dulu ini manfaat atau tidak untuk umat. Ini manfaat atau tidak untuk kerukunan. Kalau sampai menimbulkan kebencian, jangan di-share, langsung dihapus. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir, tak wanti-wanti. Jangan sesekali su'ul adab kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, terutama. Jangan su'ul adab kepada para kiai, para ulama. Hati-hati. Sebab sampai panjenengan kurang ajar kepada para ulama, para kiai, berarti panjenengan telah disiapkan oleh Allah akan dihinakan di dunia sampai di akhirat. Makanya kemarin ada seorang artis yang menggunakan lawaan dengan merek sepatu, dengan ucapan merek sepatunya Adi Somad, menghina Ustadz Adi Hidayat dan menghina Ustadz Abdul Somad. Titeni cekeli omonganku. Wong iki lek cepet-cepet taubat ngerusak jenenge para ulama, lihat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini saya mendukung segala bentuk aktivitasnya. Bentuk dakwahnya saya dukung Ustadz Hadi Hidayat, saya dukung Ustadz Abdul Somad, tapi dalam bentuk politik kita tidak pernah urusan dengan politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat, ojo sampai dipelintir. Dia orang alim, hafid Quran. Urusan dia masalah politik, urusannya. Saya tidak ikut-ikut politik. Tapi mereka adalah orang-orang terhormat yang mengenalkan umat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yo, ini mudah-mudahan sampai kepada Andre Taulani. Anda telah menghina Ustadz. Saya melihat video singkatnya. Tidak lama kemudian istrinya terkena laporan polisi karena menghina salah satu capres. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan dia telah menghina Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dinyek. Ada satu orang ngomong, kenapa panjenengan kesini kok baunya wangi? Dijawab, saya ittiba, saya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena dalam kisah, dalam cerita, Rasulullah itu wanginya seperti
1000 bunga. 1000 bunga ini adalah kata kiasan bil kinayah, bil isarah, bahwa bau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah wangi. Jari ini Andre Taulani, apa? Itu badan atau kebun menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, orang ini nanti panjenengan saksikan, orang ini kalau tidak segera bertaubat, dia akan dihinakan bersama keluarganya, dan dia akan dihinakan sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menggunakan ucapan lisan, karena dalam pepatah dikatakan orang kalau kesandung kaki akan sembuh di hari kemudian. Tapi kalau sudah orang kesandung lisan akan hilang kepala. Naudzubillah min. Ini sudah waktunya Ramadan. Kita jaga lisan. Imsak Ramadan, saum itu artinya imsak, menahan diri, bukan hanya menahan makan dan minum, menjaga segala sesuatu yang mana Nabi Muhammad mengatakan khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, diantaranya nadharu bisahwat yang paling akhir. Hati-hati, lek wayahe poso ojo keluyuran, terutama sing senengane ngabuburit. Ngabuburit, sepeda motoran, wis gak gawe helm, ngembe rokokan. Lek wayahe poso, setan niki dicancang mbek Gusti Allah, dimasukkan ke dalam laut, dasar laut, kecuali setan-setan sing ketok. Lah setan ketok iki wakeh muncul kabeh tok bulan Ramadan. Katokan cekak, rambutnya abang dinyeker rokok awan-awan. Iku lewat jalan pemuda perai musuh aku. Kon wani lek wani kon lewat jalan muda. Saya model-model kayak ngono. Naudzubillah min, terutama anak-anak Ridwan, anak-anak Syekhar Mania, anak-anak Ahbabul Mustafa, hati-hati. Sampai kecekel aku, bocah majelis wayahe poso, rokokan awan-awan, tak tunyo ke kecekel aku. Tapi ojo suudon ambek sing wedok. Wedok mbok foto. Beb iki awan-awan ngombe es beb, ana wayahe iki 17 tahun ke atas, ora ngerti kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, saya mohon, ini bulan Ramadan, belum tentu kita akan menangi lagi. Ini bulan Ramadan, belum tentu sampean akan ketemu saya lagi, belum tentu. Siapa yang mau jamin umur kita? Hah? Siapa yang akan menjamin kalau kita masih hidup? Tahun ini sopo sing penjamin? Tahun kemarin masih ada adik saya, Said Abu Bakar Shodiq, sekarang sudah meninggal. Umur 30 tahun, seger, meger-meger. Dipundhut kali Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu saya tahun ini masih hidup, saya belum tentu. Paham? Panjenengan juga, kalau memang Allah mentakdir panjenengan berangkat duluan, atau sebaliknya panjenengan juga berangkat duluan, atau sebaliknya panjenengan dulu jangan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, dan atas nama keluarga besar Majelis Ar-Ridwan beserta laskar dan krunya memohon maaf kepada seluruh jamaah apabila selama ini memiliki kesalahan, memiliki kekeliruan. Kami atas nama laskar, kru dan segenap pengurus memohon maaf kepada segenap jamaah. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya mengundang anak-anak muda untuk bergabung bersama kita di barisan laskar. Sing duwe kesehatan, sing kepingin bersama kita, ayo daftar jadi laskar. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Sesungguhnya bantuan Allah ada pada perkumpulan. Mudah-mudahan sampean sing senengane yaknah, senengane keluyuran mlebu laskar tak perhatikno, tak absen, teko pogak. Iki wayahe sembayang, iki wayahe pacaran. Soto lho kae. Haram.
lek kowe wis kepingin gak iso ngempet ngomong ambek aku tak rabekno kowe. Setuju? Ojo sampai pacar-pacaran. Beb, ngangkat tangan, aku wis gak kuat rene. Tak golekno siji, tak cukukno siji. Ayo kene. Kene. Kita soto lho keco angkat tangan tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya lek beb, aku seneng ambek jamaah wedok Ariduan. Nomorku lah ono tok ngene grup. Ngerti to nomorku? Langsung ngomong, "Beb, aku wis gak kuat ngempet." Wis gak kuat kepengin lang dirabekno, ojo kuwatir. Tak rabekno tak bandani. Setuju? Tak bandani duit 5.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini bukan majelis yang terakhir buat kita. Di bulan Ramadan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan doakan khususnya bangsa Indonesia mudah-mudahan diberikan kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh negara ini yang ingin merusak mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang ingin merusak negara ini mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaqad asartu li na'ti man awsufu tuhyil quluba tuhayyijul ahjana. Wallahu qad athra ali faman yusabil qawlu minna yakunu thanana. Lakinna hubba fi sarairi qad alimati sohbati rabbina wa hadana. Wa idim dajatna bil mawadati hahuna narfa'u aidi fakrinya wa rajana. Ilwahidil ahadi lahina mutawassilina biman ilahi da'ana. Wakhtarihi wa habibihi wa sofihi zainil wujudi bihi ilahu habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana bil Mustafa Aqbal ajib da'wana. Anta lana ya dukhrana fi hadihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal faghfir dhanbana wa la tuakhid rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji tohal Mustafa. Sabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bi fadli minka tal'ata Ahmadin fi bahjatin ainur ridha dar'ana. Warbud bihi kulli halin hablana. Wa hibala man wada wa man walana. Wal musinina wa man ajaba nida'ana. Wadabil hukuki wa taliban awsana. Wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina. Ha nahnu baina yadayka anta tarana. Walaqad rajawnaka fa'aki su'lana. Wasma' bifadlika ya sami'u du'ana. Wansur bina sunnata toha fi biqa'il ardi. Wa kma' kulla man 'adana. Wandur ilaina washkina ka'syal hana. Wasfi wa'afi 'ajilan mardana. Waqdil lana al-hajati wahsin khatmana. 'Indal mamati wa aslihan uqbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rujwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rujwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rujwana. Bil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi ma harakat li subha aqsana. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad.